Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Yang terhormat Bapak ASC Profesor Dr. Haji Taufik Rahman MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan dan perencanaan sumber daya manusia dan teman-teman MA20 A1 SDM. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 55 sampai 58. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Wahyu Dwianto dengan NIM 1120100234 dan rekan saya Iin Jessica Duri dengan NIM 11201078. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, budaya manajemen pengetahuan di dalam organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Yang pertama, budaya adalah pental kolektif program yang dapat dimanajemen berbasis pengetahuan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah sebagai proses budaya manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Manajemen pengetahuan berpusat kepada manusia. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan untuk manajer dalam membantu memperbaiki kualitas individu dengan merancang perubahan dalam organisasi. Sebagian besar pengetahuan berada dalam kegiatan manusia yang berbentuk technology. Budaya berbagi pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau berbagi pengetahuan karena dapat meningkatkan value dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Budaya berbagai pengetahuan perlu ditumbuhkan agar dapat menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Selanjutnya, unsur budaya berbagai pengetahuan. Untuk suksesnya pembentukan budaya berbagai sebagai inti manajemen pengetahuan, organisasi harus memenuhi persyaratan organisasional sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan, kemampuan merumuskan visi, terlibat langsung memberikan dukungan dan advokasi. 2. Budaya perusahaan, kepercayaan dan keterbukaan. 3. Pimpinan organisasi mau untuk mempromosikan pengetahuan dan kolaborasi. 4. Perusahaan menghargai pengetahuan, pembelajaran dan organisasi. 5. Mampu mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Selanjutnya ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Ada variabel berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi. Yang pertama yaitu mengenai daripada struktur, sistem, gaya, SDM, kemampuan, dan strategi. Itu merupakan sistem nilai atau budaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Iin Jessica Duri. Waktu dan tempat dipersilakan. Di bab 56 ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Alasan perlunya pengukuran performansi manajemen pengetahuan. Indikator kinerja tradisional masih berfokus pada masa lalu. Indikator kinerja dan hasil pengukuran sulit dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Dan indikator performansi yang digunakan saat ini belum terintegrasi dengan strategi perusahaan. Faktor pendorong dan penghambat peningkatan kinerja. Faktor pendorong yang pertama, audit model intelektual bertujuan untuk memonitor dan mengatur model intelektual perusahaan. Yang kedua, audit model intelektual memerlukan tim atau strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambatnya, yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung inisiatif manajemen pengetahuan dan performansi perusahaan. Lalu, ada budaya organisasi. Pengetahuan dan kinerja organisasi. Di sini ada struktur hubungan antara budaya organisasi dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, sumber daya. Kedua, sistem dan teknologi. Ketiga, strategi. Keempat, logistik yang semuanya mengacu terhadap kinerja individual, perilaku, nilai, dan keyakinan personal, dan juga budaya organisasi atau nilai yang diyakini secara umum.
Di bab 57 ada pendekatan audit kinerja manajemen pengetahuan. Ada 3 konsep audit kinerja manajemen pengetahuan. Yang pertama, audit kualitas pengetahuan menghasilkan 3 gambaran. Yang pertama, mengenai ragam kelompok pengetahuan yang dibutuhkan beserta tingkatannya. Yang kedua, ragam kelompok pengetahuan yang dimiliki beserta tingkatannya. Yang ketiga, ragam pengetahuan yang perlu diakuisisi, tingkatan dan prioritasnya. Selanjutnya, ada audit kualitas pembelajaran menghasilkan 2 gambaran. Yang pertama, kesiapan organisasi dalam memfasilitasi pembelajaran anggotanya. Yang kedua, kesiapan organisasi dalam memanfaatkan hasil pembelajaran anggotanya untuk mengubah dan menyempurnakan dirinya. Lalu, ada audit kualitas proses pengelolaan penggunaan yang menghasilkan gambaran efektivitas proses pengelolaan pengetahuan di organisasi terdiri dari proses akuisisi pengetahuan, proses distribusi dan berbagai pengetahuan, proses pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, dan proses penyimpanan dan pemeliharaan pengetahuan. Ketiga audit tersebut menghasilkan rancangan strategi untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan, meningkatkan mempertahankan kesiapan organisasi, dan juga meningkatkan efektivitas proses-proses pengelolaan pengetahuan. Selanjutnya, ada kerangka audit dalam sistem manajemen pengetahuan. Pengukuran modal intelektual melahirkan kombinasi yang dapat dijadikan kategori pengukuran SDM, pelanggan, teknologi, dan proses. Lalu ada tipe audit manajemen pengetahuan. Audit manajemen pengetahuan terdiri dari 2 tipe. Yang pertama, audit core kompetensi atau kompetensi inti, merujuk pada keterampilan utama yang diperlukan oleh seorang auditor untuk melaksanakan tugas audit dengan efektif dan efisien. Ini mencakup kombinasi pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap profesional yang memungkinkan seorang auditor untuk melakukan evaluasi independen terhadap informasi keuangan, proses bisnis, atau sistem kontrol internal suatu entitas. Yang kedua, audit individu dan spektrum intimnya. Audit individu adalah proses audit yang dilakukan terhadap item atau elemen spesifik dalam laporan keuangan atau proses bisnis suatu entitas. Audit individu dapat berfokus pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, atau komponen lain yang relevan dalam konteks audit. Spektrum item audit merujuk pada kisaran luas item yang dapat diaudit dalam sebuah entitas. Ini mencakup berbagai jenis item yang dapat menjadi subjek audit. Lalu ada 6 pendekatan audit kinerja manajemen pengetahuan. Pertama, Balanced Scorecard atau BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen kinerja untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi secara menyeluruh. BSC sendiri menyediakan panduan yang seimbang dalam mengukur kinerja organisasi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang penting. Beberapa perspektif yang dapat dimasukkan dalam pendekatan Balanced Scorecard untuk audit kinerja manajemen pengetahuan meliputi 1. Perspektif keuangan. Fokus pada aspek keuangan dalam pengelolaan pengetahuan, seperti penggunaan sumber daya yang efisien dan pengaruh pengetahuan terhadap pencapaian tujuan keuangan organisasi. Yang kedua, perspektif pelanggan. Mengukur keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan melalui penerapan pengetahuan yang relevan dan pemahaman yang baik tentang pelanggan. Yang ketiga, perspektif personal internal. Mengevaluasi efektivitas proses manajemen pengetahuan yang diterapkan dalam organisasi, termasuk bagaimana pengetahuan dikumpulkan, dibagikan, dikelola, dan digunakan dalam proses bisnis. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menilai upaya organisasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas pengetahuan melalui pelatihan, pengembangan karyawan, inisiatif kolaborasi, dan inovasi. Yang kedua, ada pendekatan skema. Pendekatan skema mengacu pada penggunaan skema atau kerangka kerja yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis elemen-elemen penting dalam manajemen pengetahuan suatu organisasi. Ada langkah-langkah umum yang terlibat dalam pendekatan skema dalam audit kinerja manajemen pengetahuan. Eksternal struktur yang mengacu pada merek, pelanggan, dan hubungannya.
internal struktur organisasi mengacu pada manajemen, struktur resmi, sistem manual, sikap, riset, pengembangan, dan software. Kompetensi individu mengacu pada pendidikan dan pengalaman pegawai. Yang ketiga, ada pendekatan IMPACT atau Improving Management Performance Through Knowledge Transformation. Adalah pendekatan dalam audit kinerja manajemen pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan dan transformasi pengetahuan. Keempat, ada pendekatan dari Department of the Navy atau DON. Dalam audit kinerja manajemen pengetahuan mengacu pada metodologi yang dikembangkan oleh Departemen Angkatan Laut Amerika Serikat atau Department of the Navy untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pengetahuan di dalam organisasi. Yang kelima, ada Skandia Navigator adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pendekatan audit kinerja manajemen pengetahuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengetahuan organisasi. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh perusahaan asuransi Swedia, Skandia, sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memperbaiki nilai aset intelektual dalam organisasi. Yang keenam, ada pendekatan dari KEMA. Dikembangkan oleh perusahaan rekayasa Belanda dan melakukan perhitungan nilai dari seluruh pegawainya dan membandingkannya dengan keuntungan yang diperoleh instalasi. Bab 58 ada pemutusan hubungan kerja. Arti dan resiko pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan: melepaskan pegawai berpengalaman dan setia, berhentinya produksi sementara, harus mencari pegawai pengganti. Bagi pegawai, hilangnya penghasilan untuk membiayai keluarga, timbul situasi tidak nyaman karena menganggur atau pindah, dan harus mencari pekerjaan baru. Lalu, ada macam-macam pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, PHK sementara. Biasanya terjadi pada pegawai tidak tetap, perusahaan musiman, dan pegawai tahanan sementara karena tindak pidana. Yang kedua, PHK permanen. Disebut juga pemberhentian, yaitu terputusnya ikatan kerja antara pegawai dan perusahaan. Lalu juga ada pemberhentian SDM yang terdiri dari 4. Pertama, pemberhentian dengan hormat. Mengacu pada proses di mana sebuah perusahaan atau organisasi mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan dengan cara yang profesional, adil, dan menghormati hak dan martabat individu tersebut. Kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri terjadi ketika seorang karyawan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan perusahaan atau organisasi tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Ini merupakan keputusan yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan alasan pribadi, profesional, atau keinginan untuk mengejar kesempatan baru. Ketiga, mencapai usia pensiun. Terjadi ketika seorang karyawan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada saat itu, perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan tersebut karena sudah mencapai batas usia pensiun yang ditentukan. Yang terakhir, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi. Terjadi ketika sebuah perusahaan atau organisasi mengurangi jumlah karyawan atau struktur organisasi mereka sebagai dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.